selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar bisnis. Perkenalkan, saya Dinda Rahmawati, mahasiswa program studi Pendidikan Akuntansi kelas A Universitas Negeri Makassar. Pada video kali ini saya akan melakukan wawancara di salah satu pasar tradisional. Pasar yang akan saya kunjungi yaitu Pasar Butung Makassar, yang mana pasar ini cukup terkenal dan ramai pengunjungnya. Saya melakukan wawancara ini untuk memenuhi tugas mata kuliah saya, mata kuliah pengantar bisnis. Jadi dalam wawancara ini ada beberapa aspek yang terdapat di dalamnya, seperti aspek teknis, aspek ekonomis, aspek hukum, operasional, dan aspek perjadwalan. Untuk itu, ayo kita pergi ke toko atau pasar yang akan saya kunjungi dan akan saya wawancarai secara langsung. Selamat siang Kak. Maaf sebelumnya boleh saya minta waktunya sebentar. Perkenalkan, saya Dinda Rahmawati, mahasiswa dari Universitas Negeri Makassar. Jadi saya diberi tugas sama dosen saya untuk mewawancarai salah satu pedagang yang ada di Pasar Butung ini. Jadi saya boleh minta waktunya sebentar, apakah Kak berkenan? Boleh. Nah, jadi kakak ini menjual seragam sekolah dari SD, SMP sampai dengan SMA. Pertanyaan saya, kenapa kakak memilih berjualan baju sekolah? Ya, karena bagian di sini cuma sedikit jualan sekolah. Jadi kita bagian di sini jualan sekolah. Terus apakah kakak ikut juga berjualan online kayak di Shopee, di Facebook, atau ditawarkan juga di Makassar Dagang? Tidak, tapi ada juga sih kayak pelanggan lewat HP pesannya. Oh, jadi kakak ini tidak menawarkan, tapi kadang ada pelanggan yang kayak lewat HP kita dikirim lewat HP, lalu belanja lewat online shop begitu, tapi tidak ditawarkan, hanya pelanggan yang chat kakak. Terus selama berjualan, apa kakak ada hambatan atau kendala, seperti biasanya ada pembeli mau pilih ini pilih itu, kayak apakah itu mengganggu kakak atau bagaimana? Bagi kita kan, kita menjual harus dimaklumi kan, orang-orang beda-beda. Iya, betul sekali. Terus target pembeli kakak ini seperti apa saja? Kayak anak SD ya, anak SD, SMP, SMA, baju sekolah, ring, topi, lengkap sih. Terus boleh tahu penghasilan kakak itu per bulan itu dapat berapa, Kak? Kadang-kadang sih, biasa kan kalau rame ya dapat 10 jutaan. Kalau tapi di sini hitungnya per bulan ya, Kak? Iya. Kan biasanya ini penjualan seragam ini ramenya pada saat pergantian musim. Iya. Musim kayak kan sebelumnya corona jadi agak sepi. Iya. Terus sekarang kembali lagi berkembang. Kalau misalkan stok produk kakak sudah habis, itu kira-kira habis berapa lagi? Kan biasanya ini belinya dari mana? Diproduksi sendiri atau beli jadi, Kak? Jadi sih biasa dari Sinjai, dari Jakarta. Dikirim terus datang ke sini. Itu biasanya habis berapa, Kak, produksinya? Kadang juga sih tergantung, kalau kita pengambilannya berapa, biasanya itu minimal ke 5 juta. Iya. Jadi penghasilan kakak ini per bulan itu berkisaran 5-10 juta dengan berjualan seragam sekolah.
Terus dari segi aspek penjadwalan, kakak ini buka dari jam berapa sampai jam berapa? Kalau buka itu jam 8.40, kalau pulang itu jam 4, 16.20 itu serentak mati lampu. Jadi kita harus sebelum jam 16.20 kita tutup. Oh, jadi sebelum jam 16.20 sudah harus mulai tutup. Iya. Terus kalau dari segi aspek hukum itu di sini kakak pakai surat izin dagang itu, kak, surat izin usaha ada? Surat usaha sih ya ada, biasa juga dari atas pengelola kita. Terima kasih atas waktunya, kak. Maaf kalau mengganggu. Ya, mungkin itu saja wawancara dari saya. Terima kasih juga kakak sudah kasih waktunya sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kesimpulan yang dapat saya ambil pada wawancara yang telah saya lakukan di pasar tradisional, lebih tepatnya pasar Gutung. Yang saya temui itu Kak Dita. Dia ini adalah salah seorang karyawan di toko Sinar Bahagia yang berlokasi di pasar Gutung. Toko tersebut menjual berbagai macam peralatan dan perlengkapan sekolah, mulai dari SD, SMP, hingga SMA. Dan menurut Kak Dita, berjualan seragam sekolah di Pasar Gutung ini sangat menarik dan menguntungkan. Berhubung yang berjualan seragam sekolah tidak banyak, sehingga ada banyak peluang yang didapatkannya. Selain itu, Kak Dita juga mengatakan bahwa pelayanan terhadap pelanggan yang ramah dan sopan juga dapat menarik simpati pelanggan. Jadi untuk itu, dalam berdagang kita harus jujur dan memastikan kualitas dan kuantitas tetap terjaga. Mohon maaf atas segala kesalahan atau kekurangan dalam wawancara saya. Berharap hasil wawancara saya dapat menjadi acuan, refleksi, motivasi, dan koreksi untuk kegiatan wawancara selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.